Baik, bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai persamaan diferensial biasa. Nah, persamaan diferensial biasa ini sebagian besar gejala yang dibahas dalam fisika ya, yang mana pada materi ini memiliki kaitan dengan permasalahan laju perubahan dari suatu besaran fisik tertentu. Contoh paling sederhana yang biasa kita temui adalah laju perubahan kecepatan suatu partikel terhadap waktu akibat gaya yang bekerja pada sebagaimana diatur oleh hukum Newton kedua ya. Nah, secara matematik gambaran dinamika perubahan tersebut dituang dalam bentuk persamaan diferensial. Nah, persamaan diferensial itu apa? Nah, persamaan diferensial itu adalah suatu bentuk persamaan yang di dalamnya mengandung turunan. Nah, jika turunan yang terlibat hanya melibatkan satu buah variabel, maka persamaan tersebut dinamakan persamaan diferensial biasa. Dan jika turunan yang terlibat adalah turunan parsial dari dua atau lebih variabel, maka persamaan tersebut dinamakan persamaan diferensial parsial. Jadi nanti kedepannya akan ada, biar disingkat PDB dan PDP. Nah, salah satu contoh sederhana untuk PDB atau persamaan diferensial biasa ini adalah d kuadrat y per dt kuadrat. Ini tak lain jarak terhadap waktu ya, karena turunan 2 kali berarti ini merupakan percepatan ya. Ini tidak lain ada percepatan sama dengan min k per m dikalikan dengan y. Nah, persamaan ini kita tulis 1. Nah, persamaan 1 ini tak lain adalah PDB orde kedua ya. Oke. PDB orde kedua karena orde terbesar turunannya pangkat 2 ya. Nah, bagi pegas ini merupakan konstanta ya. Ini konstanta yang mana ini diturunkan dari hukum Newton kedua ya. Ini kalau lebih kenalnya mungkin seperti ini. Ini A ya. A kalikan dengan M min KY. Seperti itu. Nah, jika kita dihadapkan pada sesuatu gejala fisik yang dinamikanya diberikan oleh suatu persamaan diferensial, contohnya seperti pada kasus pegas ya, seperti ini konstanta pegasnya, maka salah satu langkah yang harus kita lakukan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang karakteristik gejala tersebut adalah dengan melakukan integrasi ya. Kebalikan diferensial itu integrasi terhadap persamaan terkait, atau dengan kata lain kita mencari solusi atau pemecahan atas permasalahan tersebut. Nah, kembali pada persamaan 1 ini dapat kita tunjukkan bahwa solusi dari PDB persamaan 1 ini bisa diberikan dengan persamaan YT sama dengan A sin omega T tambah B cos omega T, dengan W ini sama dengan akar K per M ya. Yang mana omega ini merupakan kecepatan sudut, sedangkan A dan B ini merupakan konstanta ya. Konstanta. Sama seperti persamaan di atas ya.
Mmm, dan untuk di bab ini, kita akan mengkhususkan diri, kita batasi pada pencarian solusi bagi sistem PDB ya. Jadi kita tidak membahas persamaan diferensial parsial, tetapi hanya PDP-nya saja dengan, menitik beratkan pada beberapa sistem PDB yang menggunakan metode-metode khusus. Nah baik, di sini akan kita bahas, PDB linear order 1, PDB linear order 2, untuk, PDB yang terkoppel tidak dibahas ya, bisa di dalamnya secara mandiri. Baik, kita lanjut. Nah yang pertama PDB linear order 1. Nah, suatu, persamaan, diferensial biasa dikatakan berorder 1 jika di dalamnya order terbesarnya itu, yang order terbesar dari turunan yang terlibatnya itu adalah 1 seperti tadi D kuadrat Y per DT kuadrat disebut order kedua karena turunan terbesarnya itu, angka 2 ya. Nah sedangkan untuk yang 1 N-nya sama dengan 1, contohnya tadi D N Y per DXN nilainya itu sama dengan 1. Nah misalkan Y sama dengan Y1 adalah solusi dari PDB yang dimaksud. Nah demikian pula misalnya terdapat solusi lain Y sama dengan Y2 yang memenuhi, maka jika ditanyakan superposisinya, kalau superposisi kan tinggal digabung ya, jadi tinggal Y1 tambah Y2. Oke. Nah, superposisi yang sudah ditulis ini juga merupakan solusi dari PDB, yang bisa dikatakan bahwa PDB, yang kita tulis ini merupakan PDB linear ya. Kita sedang membahas PDB linear. Dengan kata lain, sebuah, PDB dikatakan linear jika berlaku prinsip superposisi. Jika tidak ada maka PDB tersebut adalah PDB tidak linear ya. Jadi, kuncinya disebut PDB linear kalau seandainya berlaku prinsip superposisi. Superposisi itu digabungkan ya. Oke. Kita hapus dulu. Oke. Nah ini misalkan kita memiliki suatu sistem PDB linear order 1 berikut ya. Ini dy per dx sama dengan f dan fungsi f dalam Cartesian x, y, di mana fungsi fx, y ini bisa dituliskan dalam bentuk perkalian dua fungsi seperti ini. Fx, y ini sama dengan g x h y. Oke, kita tulis ini persamaan 3 ya yang tadi. Nah, di mana persamaan ini yang kita tulis PDB pada persamaan ini dapat ditulis kembali menjadi ya, tinggal pindah ruas dy per hy sama dengan dx per gx. Oke, ini tanda kurung ya. Tinggal pindah ruas dari sini. Oke, biar agak runut.
Kita tulis ini persamaan 3, ini persamaan 4, ini persamaan 5. Nah, untuk memperoleh solusi dari persamaan 5 ini bisa dilakukan dengan mengintegralkan secara tak tentu kedua ruas persamaan tersebut ya. Jika diintegralkan kita tulis, tinggal dikasih integral ya, ditambah C. Dengan C ini merupakan konstanta integrasi yang dapat ditentukan dari kondisi awal. Nah, kemudian setelah kita melakukan integrasi dapat ditentukan solusinya dalam bentuk y, y sama dengan y pada sumbu x. Oke, biar lebih mudahnya kita lihat seperti ini. Ya, seperti itu penjelasannya. Nah, oke. Nah, ini persamaan nomor 3, nomor 4, nomor 5, dan ini nomor 6. Nah, oke, baik. Kita masuk ke contoh ya. Nah, contohnya tentukan solusi PDB. Kita tulis dy per dx sama dengan 3x kuadrat y. Kita ubah bentuk persamaan ini menjadi dy per y ya. Oke, pindah ruas ke sini. Oke, dari perkalian ketika pindah ke ruas kiri atau ke ruas berlawanannya menjadi pembagiannya sama dengan 3x kuadrat dikalikan dx. Nah, kemudian kita integrasikan kedua ruas terhadap masing-masing variabel. Kita peroleh ya, ini diintegralkan dan ini juga diintegralkan ya. Oke, berarti kita peroleh integral dy per y ini kita dapat n ya. Dan 3x kuadrat kali dx ini ketika diintegralkan berarti duanya pindah ke sini ya, jadi per sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Nah, dari sini kita peroleh ln y ya, ln y sama dengan x pangkat 3 ditambah c. Sehingga dengan demikian solusi bagi persamaan tersebut yaitu y sama dengan a eksponensial, tulis eksponensial x pangkat 3 dengan a eksponensial c ini merupakan konstanta integrasi. Nah, berdasarkan hasil yang telah diperoleh untuk memecahkan sistem PDB orde 1 pada persamaan 3 tadi, persamaan 3 ya yang ini, dy per dx sama dengan f x, y, kita akan menggunakannya untuk memecahkan PDB bentuk yang lain ya. Oke, contohnya di sini dy per dx ya, sesuai persamaan tadi. Oke, ditambah py sama dengan py sama dengan q. Nah, dengan p
sama dengan Px dan Q sama dengan Qx. Nah, untuk mencari solusinya kita tinjau Y-nya ya, berarti Y besar ya sama dengan Y eksponen Y ya. Dengan Y ini adalah solusi dari persamaan diferensial biasa pada persamaan 7 kita tulis. Nah, baik, berarti bisa ditulis I sama dengan integral P dx ya. Oke, kita tulis ini 8, ini 9. Nah, turunan dari persamaan Y sama dengan Y eksponen I itu terhadap X bisa diturunkan ya. dy besar ya ini biar kelihatan, dy per dx sama dengan dy per dx tambah p y nya kecil ya x dalam kurung 1 ya, tinggal ini di substitusi ya, kita tulis 10. Nah, berdasarkan persamaan yang dy per dx tambah py sama dengan q ini bisa dituliskan kembali ya. Bisa dituliskan kembali persamaan 7 dan persamaan 10 ketika sudah disubstitusi kita peroleh dy per dx sama dengan qx I. Ini persamaan 11. Nah, kita terapkan kembali cara yang diberikan pada persamaan 6 ya. Persamaan 6 itu tadi yang ini. Diperoleh solusi bagi persamaan 11 ya. Sehingga diperoleh Y sama dengan integral Q eksponen I dx ditambah C. Nah, dari persamaan 8 ini persamaan 8 ini diperoleh solusi untuk persamaan 7 ya. Oke, tulis. Berarti Y tinggal pindah ruas ya. Y eksponen I sama dengan integral Q X eksponen. Oke, udah ketutup ya, dihapus saja dulu. Sini ya. Oke. Y eksponen I sama dengan integral Q eksponen I dx ditambah C. Oke. Ini persamaan 13. Atau bisa ditulis Y sama dengan eksponensialnya pindah ruas ya. Jadi pembagian sama dengan eksponensial min 1 diintegralkan Q eksponen I dx ditambah C eksponensial dikalikan dengan min I ya. Tinggal dipindah ruaskan, ketika perkalian dipindah ruaskan menjadi pembagian, sedangkan untuk penjumlahan dan pengurangan tinggal cari yang berlawanannya. Nah, baik. Oke. Nah, kita masuk ke PDB linear order 2 ya.
Nah, oke. Tadi linear itu prinsipnya harus berlaku superposisi ya. Nah, begitupun untuk PDB linear order 2. Cuman bedanya kalau untuk PDB linear order 2 itu berarti pangkat terbesarnya itu 2 ya. Nah, karena hukum fundamental gerak yaitu hukum Newton mengandung turunan kedua terhadap waktu, maka PDB order 2 merupakan salah satu jenis persamaan diferensial yang paling sering muncul dalam fisika. Nah, dalam materi ini kita akan membahas dan membatasi pada kasus PDB order 2 tentunya yang linear dengan koefisien konstan. Nah, secara umum PDB linear order 2 ini bisa dituliskan C2 dx kuadrat tambah C1 dikalikan D per dx tambah C0 Y sama dengan F dikalikan dengan X. Nah, C0, C1 dan C2 ini merupakan konstanta ya. Nah, selanjutnya kita akan membagi pembahasan untuk PDB kasus homogen ya. Ini kita tulis tadi persamaan berapa ya? Oke, persamaan 15 lah, katakanlah kita tulis persamaan 15. Ini merupakan kasus homogen yaitu dengan fx-nya itu fx sama dengan 0, ini dikatakan homogen. Sedangkan ketika fx-nya sama dengan tidak sama dengan 0, ini merupakan inhomogenesia atau tidak homogen. Oke, satu-satu kita bahas dulu. Untuk yang pertama kasus homogen. Untuk yang kasus homogen. Nah, untuk memudahkan kita dalam membahas cara untuk memperoleh solusi bagi PDB order kedua, kita akan memanfaatkan penulisan operator diferensial. Seperti ini, D ya sama dengan, tapi ini garisnya 3 ya. Jadi sama dengan D per dx, ini operatornya ya, yang D besar ini. Dengan penulisan ini persamaan yang 15 ini bisa kita tulis ya kesini di ya, tinggal diubah D per dx nya ya. Di sini bebas mau Y mau Z atau apa, ganti menjadi D ya, biar lebih enak, biar lebih simpel maksudnya. C2 D2 pangkat Y ditambah C1 DY ditambah C0 Y sama dengan 0. Atau bisa ditulis ya biar lebih ringkas, C2 kali D pangkat 2 ditambah C1 D ditambah C0 kan Y sama dengan 0 ya. Tinggal di Y nya dikeluarkan dulu. Nah, oke, kita tulis ini 16 ya. Nah, operator dalam kurung ini yang sebelah kiri, luas kiri, memiliki bentuk yang mirip dengan bentuk fungsi kuadrat yang akar-akarnya dapat kita cari ya. Kalau ini tidak asing persamaan, kita tulis C plus minus sama dengan min C1
ditambah plus minus. Oke, kita pindah ruang saja, pindah halaman saja. Oke, C plus minus sama dengan min C1 min, oke terlalu atas ya, C plus minus sama dengan min C1 plus minus maka C1 kuadrat min 4 C2 C0. Saya ulang ya. Oke, sama dengan min C1 plus minus akar C1 kuadrat min 4 C2 C0 per 2C. Nah, berdasarkan akar-akar tersebut yang sudah kita tulis, kembali kita dapat menuliskan dalam bentuk persamaan tadi. D min C plus ya, tadi masukkan ke persamaan yang tadi, persamaan 16, min C min Y sama dengan 0. Nah, berdasarkan persamaan yang baru ini, kita dapat mencari solusi dari persamaan tersebut ya secara sederhana dengan memecahkan secara bersamaan dua PDB linear order 1 berikutnya. Misalkan D min C min ya, Y sama dengan UX. Sehingga dimasukin ke sini ya. Berarti kita peroleh D min C plus U sama dengan 0. Nah, solusi dari persamaan 20 diberikan UX sama dengan C plus eksponen C plus X ya. Persamaan 21. Nah, substitusikan persamaan 21 ini ke persamaan yang ini ya, substitusi, sehingga kita peroleh D min C min Y sama dengan C plus eksponen X. Oke. Nah, dengan C plus ini merupakan konstanta integrasi ya. Konstanta integrasi. Nah, persamaan yang ini ya, UX sama dengan C plus eksponen C plus X, ini mirip dengan PDB ya, di persamaan yang di awal tadi. Dengan P ini sama dengan min C, dan I sama dengan min C min X, serta Q sama dengan C plus eksponen C plus Q. Nah, dengan menggunakan persamaan tadi, tinggal di substitusi ya. Oke. Nanti diperoleh Y eksponen C min X. Ya, coba di substitusikan C min X, diintegralkan C plus eksponen C plus X eksponen
min C min X dx ditambah C min eksponen C min X ya, sama dengan C plus C min C plus eksponen C plus X C plus X ditambah C min eksponen C X, dimana C plus ini tidak sama dengan C min karena C plus min dan C besar ya, ada C kecil ada C besar pada solusi yang sudah ditulis barusan merupakan konstanta, maka secara umum solusi tersebut dapat dituliskan kembali. Oke, di sini hapus ya. Dapat dituliskan kembali Y sama dengan C plus eksponen C plus X ditambah C nya besar ya, min eksponen, nah ini C nya kecil. Oke, hati-hati ya, ini C sama tanda kurung hampir mirip, nah ini tanda kurung nih. Oke, ini yang warna biru C nya kecil. Oke, nah mungkin itu ya gambaran contoh kasus yang homogen. Nah yang homogen tadi fx nya sama dengan 0 ya, sehingga bisa dengan mudah di sini ada 0 kita peroleh di akhir ya sama dengan Cx eksponen dalam kurung C plus X tambah C min eksponen dalam kurung C min X. Nah ini kasusnya kasus PDB kasus homogen. Nah bagaimana dengan PDB kasus non homogen, berarti tadi fx nya tidak sama dengan 0 ya. Oke, kita tulis untuk kasus PDB linear order 2 yang tidak homogen dengan fx tidak sama dengan 0, metode yang sama, metode yang relatif sama dengan yang telah kita bahas tadi untuk memperoleh persamaan yang di akhir ya tadi y sama dengan C plus eksponensial C plus X ditambah C min eksponensial C min X ini dapat juga kita gunakan, tetapi tentu saja dengan tingkat kesulitan yang berbeda secara fisis ya. Nah kita tuliskan persamaan yang tadi ya, D min C plus D min C min Y sama dengan fx. Coba D min C plus D min C plus dalam kurung D min C min. Oke, nah ini maaf C nya kecil ya. C nya kecil Y. Nah dengan akar-akar seperti C plus min ya ini diberikan oleh persamaan tadi yang sudah kita cari, D min C min dalam kurung Y sama dengan UX, sehingga D min C plus U sama dengan fx. Nah berdasarkan
solusi PDB orde 1 yang diberikan pada persamaan sebelumnya didapatkan untuk PDB persamaan ini ya. Kita peroleh P-nya itu sama dengan min C plus ini itu sama dengan min C plus X serta Q-nya itu sama dengan Fx. Sedangkan U-nya berarti Ux-nya sama dengan eksponensial ya, eksponensial C plus X, C-nya kecil ya, integral Fx eksponen min C plus X dx ditambah C plus eksponen C plus X. Nah, selanjutnya kita akan lakukan dan cari perolehan solusi bagi U ini ya, maka kita tinjau PDB orde 1 pada persamaan D min C min Y sama dengan U dikalikan dengan X. Ini persis sama dengan proses yang tadi ya, sehingga kita peroleh Y X sama dengan eksponen C min X lalu integral U X eksponen min C min X dx ditambah C-nya besar ya, konstanta integrasinya eksponen C min X. Oke. Nah, jadi secara garis besar terdapat dua langkah yang harus kita tempuh untuk memperoleh solusi Y ya, yaitu dengan mencari terlebih dahulu fungsi U. Oke, mencari terlebih dahulu fungsi U yang memenuhi pada persamaan D min C min Y sama dengan U kalikan X ya. Baru kemudian mencari fungsi Y ya. Mencari fungsi Y terkait persamaan yang ini nih. Oke, sebetulnya ini masih panjang untuk kasus mungkin. Ini hanya perkenalannya saja ya. Nanti bisa dipelajari lebih luas lagi. Nah, sekarang kita masuk bagaimana contoh penerapan PDB pada fisika ya. Oke. Nah, tadi sudah disinggung sedikit mengenai hukum Newton, karena di sini untuk persamaan diferensial keturunan ya terhadap waktu ini akan sangat erat kaitannya dengan hukum Newton kedua, dinamika sistem. Nah, bisa kita tulis di sini ada M D kuadrat Y per dt kuadrat sama dengan F luarnya ini tidak lain adalah A ya, M dikali A sama dengan sigma M. Ini hukum Newton kedua, dimana contoh ini dalam pegas ya, sistem partikel bermassa, contohnya ini yang terhubung dengan pegas. Jadi kita contohkan atau misalkan Y di sini merupakan simpangan pegas. Simpangan pegas dari titik setimbang, dan M ini merupakan massa partikel.
massa partikel yang terhubung dengan pegas ya. Oke, bisa ditulis sigma F luar sama dengan min KY kurangi BF tambah F0 cos omega 0 theta. Dengan K ini merupakan konstanta pegas, V ini sama dengan dy per dt, atau kelajuan partikel, B ini konstanta viskositas ya, viskositas, dan F0 ini merupakan amplitudo gaya pemaksa yang berfrekuensi omega 0. Nah, sehingga PDB linear order 2 ya tentunya, karena ini D kuadrat. Yang terkait dengan sistem berikut bisa kita tulis. Oke, hapus biar jelas ya. Bisa kita tulis D kuadrat Y per dt kuadrat tambah B per M dikalikan dengan D per dt tambah omega kuadrat Y sama dengan F0 cos omega 0 AT ya, dimana omega ini sama dengan akar K per M ya, akar K per M, yang merupakan frekuensi pegas jika tidak ada gaya hambat dari cairan ataupun gaya pemaksa. Nah, oke, kita spesifikkan dulu. Jadi di sini contoh kasusnya itu persamaan dinamika satu dimensi yang biasa kita jumpai pada sistem partikel bermassa yang terhubung dengan pegas dan bergerak di dalam cairan viskositas. Makanya di sini tadi ada konstanta viskositas serta dipaksa oleh gaya dari luar yang bersifat sinusoidal ya. Oke. Nah, akar-akar karakteristik dari persamaan ini ya, dengan memanfaatkan hubungan pada persamaan yang tadi yang ada akarnya ya, akar persamaan tadi itu berapa ya, kita peroleh C plus min sama dengan min B per 2M plus minus akar B per 2M kuadrat min omega kuadrat. Nah, untuk mencari solusi persamaan pada yang ini sigma F luar ya, persamaan yang ini, kita lakukan langkah seperti yang tadi sudah kita lakukan. Ini hanya masalah matematis. Oke, kita peroleh D kuadrat Y per dt kuadrat tambah B per M dikalikan dengan D per dt tambah omega kuadrat Y sama dengan F0 eksponensial I omega 0 T. Nah, berdasarkan solusi pada kasus I omega 0 tidak sama dengan C plus, oke, ditulis ini tidak sama dengan ya, I omega 0 ini tidak sama dengan C plus dan tidak sama dengan C min ya, diperoleh YT sama dengan F0 eksponensial omega 0 T dibagi ya sekian ditambah dengan C plus eksponensial C plus T ditambah C min eksponensial C min T. Nah, solusi yang kita peroleh ini bisa disederhanakan menjadi YT sama dengan F0 eksponensial I omega 0 T per omega kuadrat ya, min omega 0 kuadrat tambah I omega 0 B per M ditambah C plus eksponensial C plus T ditambah C min eksponensial C min T. Nah, kembali kepada persamaan
yang di atas ya, yang tadi, yang ini. Dengan yang cara yang sama bisa kita peroleh YT sama dengan sebetulnya sampai sini pun cukup. F0 ya, gaya dari luar eksponen I omega 0T per W kuadrat min omega 0 kuadrat tambah, ini tinggal ditulis saja yang ini. Ini dikebawahin ditambah. Nah, udahlah gak usah ya, berarti sampai sini saja cukup lah. Jadi persamaannya ini ya, dari persamaan ya tadi. Cukup untuk pembahasan materi PDB ini. Terima kasih atas perhatiannya.